وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البوصيري وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنبوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد شرواني عبد باغيل وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسيد الشيخ محمد نجيب بن عبد القادر وسيد الشيخ محمد نواوي بن عبد العزيز ولجميع مشايخنا ومعلمينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu. Masih bab tentang bagaimana syaitan dalam menipu perbuatan taat kita kepada Allah, menghalang-halangi, menggoda, mengganggu dengan berbagai macam cara. Kita ulang sedikit. Yang pertama, syaitan mencegah anak keturunan Adam daripada berbuat taat kepada Allah. Yang kedua, syaitan menyuruhnya agar suka menunda-nunda. Yang ketiga, syaitan menyuruhnya untuk segera beramal, bercepat-cepat, ya, berancap. Yang berikutnya, syaitan menyuruhnya supaya menyempurnakan amal dengan menampak-nampakkan kepada masyarakat atau memamer-mamerkan. Lalu yang berikutnya, syaitan ingin menjerumuskan orang itu dalam ujub, merasa bangga betul dia dengan ibadah-ibadahnya atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Lalu berikutnya syaitan datang lagi dengan cara yang keenam, yaitu merupakan tipu daya yang paling besar dan hanya diketahui oleh orang yang benar-benar waspada. Apa? Yaitu bisikan-bisikan syaitan agar engkau beribadah di saat tidak diketahui orang lain. Jadi rajin-rajin nih kembali ibadah je syaitan, mumpung orang kada tahu. Lalu dia merasa bangga dirinya. Lalu yang berikutnya, syaitan kembali datang kepada orang itu dengan cara yang ketujuh dan membisikkan, sesungguhnya engkau tidak perlu melakukan amal semacam ini. Nah, itulah diantaranya cara-cara syaitan dalam mengganggu manusia, khususnya orang yang berbuat kebaikan. Jadi bila orang itu berbuat kebaikan ada gangguan apa macam, biasa. Kita harus sabar, kita harus bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan jangan cepat berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dengan rahmat Allah. Cakap obat, sabar, tawakal,
ikhtiar ya. Cakap berusaha juga demikian. Jangan kita langsung sebentar-sebentar enggak semangat, sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar enggak mau mengerjakan lagi. Harus sabar. Harus sabar. Lanjutkan ya. Nah, bagaimanapun amal itu tidak akan merugikanku. Jadi dalam hati kita ya, kita yakini sebab kalau aku orang yang celaka, aku pun membutuhkan amal supaya aku tidak mencelakai diriku. Halaman 175 bagian atas dikit, dari atas 1, 2, 3 ke bawah. Sudah ketemu ya? Mencela diriku. Selain itu Allah tidak bakal menyiksaku atas ketaatanku. Jadi kita di hati punya keyakinan kadang mungkin Allah menyiksa orang yang baik. Artinya untuk menepis bisikan-bisikan tadi, ya. Karena bisikan-bisikan itu berada dalam diri kita, bukan orang lain. Nah, itu susahnya. Kalau orang lain kita ada orang bisik ini, tinggalkan bejauh. Kada mendengar lagi. Tapi ini bisikannya dari dalam diri, lintasan di hati kita ini, di pikiran, di hati. Kalau orang mau ngajak ini, mau melarang ini, lari aja kita dah. Kalau mungkin dia duduk di situ, lari ke situ kan nggak dengar lagi. Tapi ini kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, terus ada bisikan itu. Masuk ke WC, ada juga masih bisikannya. Masuk ke bawah kolong ranjang. Wah, ini kan ada lagi ranjang bakol lain bahari. Ranjang bahari ya, di bawah kalau diguringi lah. Ranjangnya ranjang besi segi 4 ya kah? Masih kah ada lagi aja guring? Bakal lambo masih kah? Masih kah guring bakal lambo? Ada lagi. Bahari bakal lambo. Makanya obat nyamuk nang paling hebat ya kalambo, Pak. Ulun ada bisikawan guru muhran di di Talindong, ngaran kampungnya Talindong. Ya, keliling juga ceramah-ceramah. Sini kemana aja ceramah, nang sampai bermalam di hotel kah? Bawa kalambo. Ulun guru Mansura biar di hotel. Mun kada bakal lambo, kada kawa guring gitu. Jadi di hotel gantung sana, gantung sini, yang penting masuk ke kalambo. Biasa bakal lambo. Siang hari guring, wasalun be ilang. Siang hari guring anak-anaknya bakal lambo di hadapan TV, bakal lambo kasa ya, kalau kasa. Itu bagus. Nah, jadi dalam keadaan bagaimanapun dan amal itu tidak akan merugikan kok. Pokoknya bila beramal kada rugi, bila bersedekah kada rugi. Nah, maaf, seberapapun pengen masukkan di sini kada rugi. Bah, jangan-jangan kada dicatat panitia, kada apa-apa, Allah tahu kok. Bah, jangan-jangan panitia makannya, kada apa-apa, Allah tahu kok. Kada usah nang buruk sangka macam-macam. Kada dapat jangan terlewatkan, semuaan ada catatannya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa nang digawi. Ya. Jadi yang belum dapat tadi sudah dikasihkan, yang sudah mungkin sudah diisiakan alhamdulillah, silahkan dikembalikan, yang belum kada apa-apa ya. Karena kita proses pembangunan terus berjalan walaupun begamatan terus berjalan. Nah, dalam pada itu seandainya aku dimasukkan ke neraka dalam keadaan taat, itu lebih aku senangi daripada aku dimasukkan ke neraka lantaran maksiat. Seandainya dimasukkan, kalau memang Allah takdirkan, ada seorang ahli sufi, saya lupa namanya, aku rela biar aku beribadah terus, Allah masukkan ke neraka umpama. Tapi kan kadang mungkin Allah maha adil. Kalau kita logikakan, umpama orang taat dimasukkan ke neraka, kada adil ngarannya umpama nih. Tapi tetap Allah yakin adil. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, sudah Allah nyatakan, kada mungkin Allah menyalahi apa yang dipandirakan sidin itu. Ini umpama saja aku taat kok dimasukkan ke neraka, lebih aku senang daripada aku dimasukkan ke neraka dalam keadaan maksiat, ujar
Imam Ghazali, kan Imam Ghazali nih. Jadi maksud Imam Ghazali itu kada mungkin orang baik. Sama kalau kita di sekolahan, kada mungkin guru itu menyariki murid baik. Murid baik disariki gurunya, dihambat oleh gurunya. Bah, ini perlu diperiksa gurunya ini. Muridnya baik aja. Artinya kita selaku orang tua, kalau anak kita disariki guru apa macam, kada usah menakuni anaknya, takuni gurunya. Kenapa guru? Oh anak penan cila ini. Amun anak, apa itu guru itu kok marah-marahi? Padahal kita baik-baik aja. Tidak mungkin guru memarahi orang baik. Nah begitu juga Allah tidak mungkin. Allah memasukkan orang yang taat kok ke neraka. Iya. Jadi supaya kita terus beribadahnya, jangan kendor semangat, jangan lemah semangat, terus semangat nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, terus semangat kita. Bagaimana demikian? Sedangkan janji Allah pasti terwujud. Ya tadi Julun, pasti janji Allah itu bujur, kada ada berdusta, dan firman-Nya tentu benar, firman-Nya tentu benar. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bila kita beriman, beramal soleh, berbuat baik, sudah pasti pahala yang falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi fama yukadzibu biddin, siapa yang mendustakan agama? Hati-hati. Alaihissallahu biahkamil. Allah Maha Hakim. Ada mungkin. Artinya supaya kita tuh semangat. Ada mungkin orang berbuat kebaikan kok dimasukkan ke neraka atau dicelakai Allah. Sementara Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Namun hakim-hakim di dunia ini habang mata melihat duit. JPO, jaksa penuntut umum, habang juga melihat duit. Tapi kalau Allah, pengadilannya seadil-adilnya. Ya. Jadi kita yakin orang beriman, ayo aja kayak apa, yang penting beribadah aja, berbuat kebaikan aja. Nah jadi barang siapa menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan membawa ketaatan, niscaya tidak masuk neraka. Ada kita yakini. Pokoknya bila kita bulik kena membawa iman, yakhrujuna minad dunya bil iman, keluar daripada dunia ini maksudnya meninggal dengan iman, Islam, yakin sudah, selamat sudah. Tapi bila yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, bila kita meninggal kada beriman, naudzubillah. Jadi harus kita yakin. Maksudnya untuk melawan bisikan, lintasan, rayuan yang berada di dalam diri kita masing-masing. Kadang-kadang kan bisa juga kita tempelin model ke masjid kada, sama aja juga sembahyang di masjid awan di rumah, sama aja juga bolak-balik kita mikirakan, sama aja, sama kada jadi ke masjid, dah rugi. Siapa yang rugi? Seorang juga. Ke majlis kada, sama aja juga, baik di rumah aja, apalagi ada live gini, akhirnya di rumah aja rugi. Seorang seminggu sekali atau beberapa kali dalam seminggu ke majlis pada hari-hari juga. Nah, jadi itu namanya pertimbangan dalam diri kita. Bukan karena ia berhak masuk surga lantaran amalnya, melainkan sebab janji Allah yang benar. Nah, itu supaya kita semangat tuh nah. Jangan ada bisikan, kamu malah aja sembahyang, capek-capek aja puasa. Ada bisikan-bisikan yang kayak itu. Amun dasar janji kamu masuk surga, biar kamu kada sembahyang, biar kamu kada berbuat kebaikan. Ini bisikan setan merayu kita Pak, di hati kita nih. Apalagi bisikannya, capek-capek aja nuntut ilmu. Sekarang kan kamu bisa belajar sendiri, buka Google, lihat situ, baca tuh macam-macam. Kalau ndak
nanti bisa live streaming macam akhirnya di rumah guring aja kewian. Seorang juga nang rugi. Namun kita tolak ke majelis banyak manfaatnya. Silaturahim dapat, memakmurkan masjid dapat, coba. Punya zaman normal bersalaman dapat. Bersalaman tuh berpahala besar, pahala salaman. Kalau zaman normal, ya ini kada normal jangan bahasa salaman. Menjanda pangguro, menjanda tak anum sedikit kata bapak. Menjanda tuha jangan tersinggung nang tuha. Sehubungan dengan keterangan ini Allah telah mengkhabarkan tentang orang-orang yang beruntung ketika mereka berkata sesudah masuk surga, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Begitu sudah nyaman, nyamannya untung aku semalam di dunia. Tuhuk ulama-ulama habib-habib memadahi mengatakan untung aku disirin mau umpati kada hakun mengikuti gawian-gawian yang lain. Apa nih sudah dalam surga? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Apa janji Allah? Bila ikam beramal surga, bila ikam maksiat neraka. Itu janji Allah. Dan Allah innaka la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Yang sering menyalahi janji DPR ya. Karena itu waspadalah engkau, sebab urusan ibadah adalah sebagaimana engkau lihat dan engkau dengar sendiri. Kita mendengar seorang ulama-ulama ya Pak, ya julunang datang dari Hadramaut, dari Madinah, Makkah, macam-macam, ada yang dari Turki apa Yordan apa macam datang. Kunjung masuk wah ini ulama-ulama Hadramaut ke desa-desa terpencil di pedalaman-pedalaman. Ada aja yang sampai ke Melak, ada sampai ke Jantur Pak, sampai ke Muara Allah yang habib yang dari Hadramaut. Aku nasirin bakat tinting, padahal di Hadramaut mana ada katinting. Dan saking pengen menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nang didatangi kada datang ruginya ya. Macam-macam tuh keilmuan sidin tuh, ada nang ahli fikih, ada nang ahli tasawuf, ada nang ahli hadis, dan ulama-ulama datangan. Di sini pulang ada majelis Rasulullah macam-macam tuh datangan. Rugi kita bila di rumah aja. Sayang benar. Ayo aja biar bakar rawat situ tulak kamu sigit. Asal untuk ilmu pasti selamat kita. Selain urusan ibadah, dapat pula engkau memohon pertolongan kepada Allah dan mohonlah perlindungan kepadanya. Urusan dunia kah, minta perlindungan kepada Allah. Lebih-lebih urusan akhirat, minta kepada Allah. Apa urusan dunia guru? Nih wayah ini kita sarabang alih urusan ma'isyah. Apa itu ma'isyah guru? Masalah kehidupan. Usaha banyak nang macet. Usaha banyak nang berdiam di tempat. Amun berdiam di tempat masih mending. Artinya kada ada keuntungan, kada ada kerugian. Itu masih bagus Pak. Ini nang nomboki terus. Kada ada lain, kita hanya minta kepada Allah aja lagi. Hendak minta kepada siapa? Nah, jadi supaya hati kita, tauhid kita kembali kepada Allah terus ya. Karena semua urusan berada dalam kekuasaannya. Jadi semua urusan nang apa aja, urusan masalah rumah tangga kah, urusan masalah ekonomi kah, urusan masalah gawian apakah, nang mamayuakan nang kada mamayuakan Allah. Ndak usah kita menduga-duga nah
kenapa ini hari ini nol nih? Bah, jangan-jangan dia andeki buahnya minyak. Kada usah berpikiran macam-macam. Banyak banget yang kata sudah. Seorang sudah kada payu itu jadi ujian, tambah pulang berburuk sangka awan orang jadi dosa. Ya, ada kemarin orang minta pendapat, pinanya guru ajar laki ulun ini diguna-gunai orang. Siapa nah pun mengguna-gunai lagi pian? Dan siapa nang memadahi? Ada orang pintar, siapa orang pintarnya? Aku hanya anyak betakun. Ujar siapa? Pian jangan memfitnah orang. Pinanya jangan nang di muka rumah itu. Nah siapa nang di muka rumah? Seorang sudah garing, tambah pulang berburuk-buruk sangka. Kalau pina mati, ya Allah, mau mati apa? Mati sulh khotimah. Kenapa? Kada baik dengan makhluk. Kan ingat, tanda orang husnul khotimah baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluk. Nah, sidin buruk sangka pas mati kayak apa? Berjualan, bah ini pinanya ada nang hiri awan aku. Kada ada nang hiri, cuma rezekinya belum. Melihat orang imbah janda 3 tahun kawin, seorang 15 tahun belum kawin-kawin. Bah, jangan-jangan ini tersinggung pula. Allah Rabbi, itu ngarannya buruk sangka. Nah jadi ingati, ada usah nang bobat, mudahan sehat dah. Mudahan sehat, apa aja penyakitnya nang apa aja, gawi orang ke apa kah. Amun digawi orang berarti orang tuh kurang gawian ya kah? Kurang gawian nih. Iya. Walaupun bujur sekalipun tetap kita baik sangka. Inya baik sangka itu nang maulah orang sehat baik. Ada kejadian orang nih sidin paham, ada nang kada baik kawan sidin paham sidin, ada nang iri mandeki macam paham sidin, bahkan bendanya pun tahu beliau. Tapi bila apa-apa jurang jula kayak pinanya wadah pian nih ada nang mandeki, nggak ada sidin. Orang rumahku ini kusarati kok, sholat kok, zikir kok, ndak mungkin ada yang mau jelek-jelek ya. Padahal tahu aja sidin, tahu ada benda orang mandaki. Jadi ibaratnya baik sangka sidin itu yang bikin netral, kada ada kau apa-apa benda-benda nang jahat tadi. Baik sangka ini kayak menang alih benar amalannya. Kada ada tahu sidin ada orang kada baik membuat macam, kada ada bereaksi apa-apa. Karena bila apa baik disiden, bila bapak bagus, kada pernah model berburuk-buruk macam-macam. Nah itu namanya ngalih mamalakan kita. Karena semua urusan berada dalam kekuasaannya dan dialah yang memberikan pertolongan. Nang apa haja urusan rezeki kah, urusan penyakit kah, urusan nang apakah, semuaan berbulik kepada Allah. Ya, jadi kita supaya kada bersangka-sangka nang macam-macam. Nah, kenapa aku nih kada jadi? Padahal banyaknya tim sesku sudah aku berbagi bahan murdi apa? Baluman waktunya. Wah ini pasti ada nang kada kada usah macam-macam. Baluman waktunya. Jadi enak hidup itu, tidak terlalu repot. Ya, tidak terlalu repot nang apa aja urusan rezeki ya. Oh balom lagi gawi taros oh baluman juga gawi taros terus ada kena Allah memberikan. Tiada dia menyingkir dari maksiat dan tiada kekuatan mengerjakan ibadah jika tidak ada pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nang apa haja samuaan kembali kepada Allah. Itu namanya kausa prima, ujungnya puncak puncak. Ini cakap ibarat kita gambarkan macam-macam, ujungnya mati kalau. Iyalah. Ujungnya mati. Nang hebat, nang apa-apa mati juga. Ujung-ujungnya
nang sugih ini wah kisah bawa obat ke Singapura minum herbal nang harganya 20-30 juta, ujung-ujungnya mati juga. Nang tulak ke terapi ceragem kah? Ceragem ke ceragam? Nang macam-macam. Tulak jam 3 subuh, ada sembahyang sirin antri, mati juga kan atau. Itu ngarannya puncaknya. Bila urusan mati, hanya Allah aja lagi urusannya. Kada kawal lagi sudah kita tinggal minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan bosan minta kepada Allah. Jangan bosan. Kalau sampai bosan, auzubillah, itu orang tanda enggak dapat rahmat. Abu berobat terus minta, capek udah minta ini, saya ini sudah lama sakitnya ini belum sembuh-sembuh juga. Nauzubillah, ini orang sudah terputus rahmatnya dengan Allah. Nah, jadi kita harus sabar. Mengapa aja tuh urusan dunia sabar, urusan apa aja sabar ya. Keempat, rintangan keempat, gangguan nafsu. Selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak berbuat ibadah kepada Allah, yang hendak betul-betul menjalani jalan orang-orang yang sudah dirintis. Makanya kita ini nang kayak apa aja hebatnya kita, kada kawa mengalahkan orang bahari. Alimnya kayak apa aja kita, kada kawa mengalahkan orang bahari. Rajinnya kita beribadah apa, kada kawa kita mengalahkan orang bahari. Kada kawa. Sekarang rajin Pak, masih rajin orang bahari. Orang bahari ada nang musikin bawa obat nyamuk. Nang autan tisu maka ada obat nyamuk aja dibawa, diandak, dihiga. Saking kada hakun tertinggal sembahyang. Orang bahari. Orang bahari kayak apa jauhnya rumah awan banyu. Bahari kada ada ledeng. Coba tahun 80-an ada lah ledeng sini. Mana ada. Tahun 80-an aku dituhuk bangkat banyu. Sederung berapa bahari itu aku mambil lupa. Mambil lupa. Di lubakong itu kalau kada ada jadi orang kita memang bercarian, seorang memang kada mampu. Cil, adakah ada 2 drum. Angkut. Mulai Sungai Mahakam, mulai Batang. Isi dapat duit. Tapi orang bahari biar kaya itu tetap terpelihara ibadahnya. Bemasak orang bahari, mencari kayu hulu. Ini tinggal tek. Ya mana? Itu penguliran benar. Ayo nang tuha-tuha merasakan untuk kehidupan dahulu ya Allah. Ya kemarin ulun ceramah di Bayur sebarang, Bayur. Dulu guru tahun 79, artinya beliau ini hidup sekitar tahun 70, lahir sekitar tahun 69-an. Artinya sudah ganal umur tahun 80 itu. Tahun 80 itu di sini bila bepangantinan di Sempajani saminggu. Mulai Bayur tuh saminggu ke Sempaja tuh. Jadi paksa bermalam, kada kawan nang bolak-balik. Ya, itu bahari tahun 80-an, Pak. Masya Allah. Nah, jadi kayak apa aja rajin orang wayah ini, masih rajin orang bahari. Coba menang kayak itu, ada undangan, berjalan batis, aku lah. Parah ya kamu. Berjalan batis pakai undangan. Hendak mengaji, awan Tuan Guru Haji Abdul Rasid, mulai Bayur tuh. Berjalan dulu sedikit, kena ada sungai. Orang tuha-tuha bagi sana, bakap tinting, bakapal halus pulang. Sampai kena di intang Sungai Pinang nih. Sungai Pinang itu kan sungai di situ. Hanyar di situ. Itu bila mengaji bermalam, mengaji Quran nih bermalam. Karena kada cukup bulik sehari. Kada cukup waktunya. Wah ya ini nyamannya.
gurunya nang datang. Ya Allah, apalagi kita. Nah, jadi kalau kita koler, wah ini dasar nang luar biasa, sudah malasnya orang bahari, masya Allah. Nah, itu jalan menuju kepada Allah. Semoga Allah menjaga engkau dan menjaga aku, ujar Imam Ghazali. Hendaknya selalu berhati-hati terhadap nafsu yang senantiasa mengajak berbuat jelek itu. Karena nafsu adalah musuh yang paling suka membuat mudarat. Nah, jadi orang yang memanjakan nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Kayak apa guru? Memanjakan nafsu itu. Memanjakan nafsu itu bukan hanya nafsu syahwat, nang apa aja, nang kada penting ditukar, apa aja, nang seharusnya jadwal kita ini ke pengajian, apakah ke lain, itu namanya memanjakan hawa nafsu. Ya, bukan berarti nang syahwat pembinian, bukan, itu nafsu syahwat namanya. Jadi nafsunya apa aja, keinginan kita turuti. Seharusnya kita nih, cakap bahasa kita tuh hendak ke sini, berubah keinginannya ke sana, itu memanjakan nafsu namanya. Umpama harus besukan nang ku baca ini, bila imbas subuh nang ku baca Yasin, Waqiah, Tabarak, zikir apa macam. Nafsu apa aja nafsu? Uyuh, main guring. Nah, itu sudah. Padahal seorang punya kewajiban. Begitu guring, nah setan sudah senang benar. Nah, itu namanya memanjakan nafsu dan lain-lain, apa aja. Masalah dunia apa macam, jangan nukar ini nukar itu, biar berhutang pokoknya. Nah, kada usah. Wah, ini hati-hati, umur handap-handap pegam. Tahu handap Pak? Umur pendek. Kalau pina tertinggal hutang aja 1 perak, 1 rupiah punya hutang dan tidak ada yang tahu, hati-hati. Kalau ada yang tahu enak. Arwah abah ada berhutang awan nikah, misalnya lah rokok sebilah. Kada sudah kubariakan. Nah, nyaman, selamat tam. Nah, cobaannya paling berat, cobaan paling sulit merawatnya, paling sulit penyakitnya, dan paling sulit pengobatannya, itu nafsu. Ngalih benar nafsu ini. Dan nafsu itu ada semua pada diri kita. Keinginan itu macam-macam. Nafsu tidak bisa dihilangkan, cuman nafsu ini bisa diarahkan. Bisa diarahkan. Nah, kayak orang puasa. Nah, mulai imsak tadi ajan, kawas diarahkan. Hendak makan, kada kawa. Kaina hendak macam-macam, kaina. Kenapa? Kawa diarahkan, dibimbing nafsu ini. Kalau dibimbing, kaina bilangnya waktunya, silahkan. Berarti si nafsunya terbimbing. Nah, nafsu yang demikian disebut namanya nafsul mutmainnah. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah agar nafsu kita ini kawa, ya paling kada kawa kita atasi seorang lah keinginan yang macam-macam tuh. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, itu supaya hati tenang, pikiran tenang, ya. Doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ulun ni kada ingat, insyaallah kena ulun tulisakan di fotokopi. Itu bagus untuk ya wah ini macam-macam pikiran kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita tuha-tuha nih ya macam-macam mau ngurusi anak lah. Amunnya cucunya pina ganal cucu lah, jadi pikiran samuan nih dah. Jadi pikiran semua anak. Berdoa banyak ibadah, Allahumma inni, kena mudahan ingat. Ulun tulisakan bagus-bagus, kena kita copy bajak. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Karena apabila pikiran kita tenang, nyaman mengingat Allah. Kalau hati kita ini tenang, Pak. Nah, sama kekawanan nih banyak juga nang karena diuji Allah. Kada usah gelisah, ikuti aturan.
ya di rumah sakit Muiz ini berapa ikong kawanan jamaah, ada juga pejabat, kita konsultasi, kada usah gelisah, sarahakan kepada Allah. Pokoknya pengen banyak ki baca Quran, lagi karantina tuh banyak ki baca Quran, banyak ki berzikir, banyak ki tasbih. Bilanya uyuh guring, bilanya bangun berzikir pulang, bilanya waktu sembahyang, bilanya waktu makan. Kalau saya berpikiran macam cepat bagus ya. Nah, jadi di akhir-akhir ini orang banyak pikiran tuh, banyak betul pikiran ya, masalah usaha, masalah keluarga, kita laki bini aman, masalah kakanakan pulang, ngurusi kakanakan pulang. Jadi macam-macam hidup tuh kadada nang lepas dari berpikir terus. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh-salehah. Mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah, dipelihara Allah dari berbagai macam bala, wabah, penyakit, musibah dan sebagainya, sehingga kita semuaan selamat dunia akhirat. Dan kalau memang sudah waktunya, mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qudil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana amtah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mewakili seluruh pengurus dan mudir atas nama Pondok Pesantren Darul Ulum wad Dakwah, apapun bantuan pian, mudah-mudahan sampai dengan apa yang pian niatakan masing-masing. Ya, walaupun kada ditulis pahalanya sampai abah, mama, nenek dan sebagainya. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan sampean barataan. Jazakumullah ahsanul jaza. Ya, jadi nang sudah diisiakan monggo dikumpul, nang belum kada apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.